Perkenalkan, nama saya Sahayumade Sunitarani dengan NIM 1817051110 dari kelas 5H Program Studi S1 Akuntansi. Sebelum membahas mengenai contoh kasus dari penggabungan usaha, perlu kita ketahui bahwa apa itu penggabungan usaha. Penggabungan usaha itu merupakan bentuk dari penggabungan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain dalam rangka mendapatkan pengendalian atas aktiva maupun operasional. Dalam ilmu ekonomi, khususnya ilmu akuntansi, bahwa penggabungan usaha itu dilakukan untuk mengatasi tidak terjadinya kerugian pada perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, sehingga akan saling menguntungkan. Contoh kasus atau contoh soal dari materi penggabungan usaha. Yang diketahui pada tanggal 1 Januari 2018, PT Jaya Makmur akan mengakuisisi PT Adikarya dengan mengeluarkan 40.000 lembar sahamnya yang mempunyai nominal sebesar 10.000 dan nilai pasarnya 15.000. PT Jaya Makmur juga mengeluarkan uang tunai sebesar 20 juta. Berikut ini aktiva dan kewajiban PT Adikarya saat sebelum adanya transaksi penggabungan, di mana dituliskan dalam bentuk ribuan. Terdapat pada tabel aktiva dan kewajiban, di mana total aktiva dari nilai buku sebesar 920.000, sedangkan nilai wajarnya 590.000, dan total kewajiban dari nilai buku sebesar 120.000 dan nilai wajarnya sebesar 100.000. Adapun yang ditanyakan yang pertama yaitu buatlah jurnal penggabungan usaha pada tanggal 1 Januari 2018. Yang kedua, bagaimana hasil penggabungan usaha sehubungan dengan perbandingan investasi dengan nilai wajar aktiva bersih. Dan yang terakhir, susunlah neraca PT Jaya Makmur setelah penggabungan usaha. Untuk bisa membuat jurnal penggabungan usaha pada tanggal 1 Januari 2018, maka terlebih dahulu diperlukan menghitung investasi saham, kemudian modal saham biasa, dan yang terakhir tambahan modal di store. Perhitungan ini nantinya akan masuk ke dalam akun daripada jurnal penggabungan usaha tersebut, di mana yang pertama, untuk menghitung investasi saham, adapun rumusnya yaitu jumlah lembar saham dikalikan dengan nilai pasar. Jumlah lembar sahamnya yaitu 40.000 dikalikan dengan 15.000. Angka ini didapatkan dari soal, maka hasilnya adalah 600 juta. Yang kedua yaitu menghitung modal saham biasa dengan rumus jumlah lembar saham dikalikan dengan nilai nominal. Sama nominalnya itu didapatkan dari soal. 40.000 dikalikan dengan 10.000 menghasilkan 400 juta. Yang terakhir yaitu menghitung tambahan modal di store. Dengan rumus jumlah lembar saham dikalikan nilai pasar dikurangi dengan nilai nominal. 40.000 dikalikan dengan 15.000 dikurangi 10.000. Dengan hasil 200 juta. Setelah selesai melakukan perhitungan, maka jurnal penggabungan usaha pada tanggal 1 Januari 2018 yang dituliskan nominalnya dalam ribuan, di debit ada investasi dalam PT Adikarya, kemudian kreditnya ada kas sebesar 20.000, saham biasa atau nominal sebesar 400.000, dan tambahan modal di store sebesar 200.000. Untuk nominal di debitnya itu didapatkan dari total akun yang ada di kredit. Kemudian untuk mencari pertanyaan yang kedua mengenai bagaimana analisis penggabungan usaha sehubungan dengan perbandingan investasi dengan nilai wajar aktiva bersih. Maka perhitungannya yaitu jumlah investasi dikurangi dengan jumlah aktiva bersih. Jumlah investasinya sebesar 620.000 yang diperoleh dari jurnal penggabungan usaha akun debit yaitu investasi dalam PT Adikarya. Kemudian jumlah aktiva bersihnya sebesar 590.000 dikurangi dengan 100.000. 590.000 ini didapatkan dari soal
total aktiva pada nilai wajarnya yaitu 590.000. Begitu juga dengan yang 100.000 ini didapatkan dari soal yaitu total kewajiban pada nilai wajarnya yaitu 100.000. Sehingga 590.000 dikurangi dengan 100.000 mendapatkan hasil 490.000. Maka jumlah investasinya dikurangi dengan aktiva bersih. 620.000 dikurangi dengan 490.000 menghasilkan 130.000 yang merupakan goodwill positif. Diperolehnya goodwill positif karena nilai investasi lebih besar dari nilai wajar aktiva dan akan dialokasikan pada pos aktiva dalam neraca. Yang terakhir yaitu membuat neraca PT Jaya Makmur periode 1 Januari 2018 setelah penggabungan usaha, di mana dalam neraca ini dituliskan dalam ribuan. Pada neraca terdiri dari aktiva dan juga pasiva. Pada aktiva ada akun yang terdiri dari kas sebesar 10.000, piutang usaha 80.000, persediaan 150.000, tanah 100.000, bangunan 50.000, peralatan 200.000. Dari akun kas sampai peralatan nominalnya didapatkan dari soal pada nilai wajar. Kemudian ditambahkan dengan akun goodwill yang sudah dicari sebelumnya sebesar 130.000. Jadi total semua aktivanya menjadi 720.000. Kemudian untuk bagian pasiva atau kewajiban ada utang sebesar 80.000 dan wesel bayar 20.000. Untuk utang dan wesel bayar, nominalnya didapatkan dari soal pada tabel nilai wajar. Kemudian ditambahkan akun investasi dalam PT Adikarya yang sudah dicari sebelumnya dalam jurnal penggabungan usaha yang diperoleh hasil sebesar 620.000. Sehingga total pasivanya menjadi 720.000. Total aktiva dan pasiva sudah balance sebesar 720.000.